السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب. اللهم صل بأجل الصلوات وأجمائها وأزكى التحيات وأوساعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. أما بعد، فقد قال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para habaib yang kita hormati, yang kita muliakan, yang mencintai mereka, salah satu perintah Allah di Al-Quran dalam firman-Nya, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Bil khusus yang tadi hadir bersama kita dan sudah meninggalkan kita, akhina Al-Habib Saleh bin Hashim Al-Idrus, juga Al-Mukarram akhina Al-Habib Husni As-Segaf, dan para habaib yang lainnya. Kalau ada yang hadir mohon maaf kagak kesebut sama saya. Tidak lupa para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidzah, para kiai yang begitu banyak hadir bersama kita ini malam. Wabil khusus Al-Mukarram Abu Yaqi Al-Haj Ubaidillah Abdul Jalil, Al-Ustadz Jawaz Abdul Khair, Al-Ustadz Abdul Ghani, Al-Ustadz Muhammad Yunus, Bapak Haji Madinah, Al-Mukarram Bapak Haji Sa'id, dan semua Ustadz Khairul Umam dan semua asatidz yang mohon maaf kalau ada yang kagak kesebut sama saya namanya, bukan berarti saya kagak menghormatin beliau. Mudah-mudahan semua habaib asatidz dan kita yang hadir di sini semuanya Allah tulis nama kita jadi ahli syurga, mudah-mudahan. Para habaib kita dan para kiai, para ustadz, para alim ulama kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangin umur mereka. Ada satu sahabat Nabi yang dipercaya sama Nabi buat jadi sekretarisnya Rasulullah. Nabi tunjuk beliau langsung menjadi katibul wahyi, sahabat yang menjadi juru tulis Nabi Muhammad. Kira-kira kalau jadi juru tulis Nabi Muhammad, yang ditulis apaan? Kagak tanggung-tanggung. Yang ditulis adalah wahyu yang turun kepada Rasulullah, supaya Al-Quran itu kagak hilang. Ditunjuk beberapa orang sahabat, dan salah satu yang paling punya posisi khusus, sahabat Nabi yang namanya Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu.
Ini sahabat yang sangat luar biasa. Beliaulah orang yang pertama kali menulis Quran sampai jadi mushaf tuh. Quran jadi buku atas perintah Khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sebelumnya diusulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dan Sayyidina Abu Bakar memerintahkan beliau karena beliau dipercaya sama Nabi Muhammad, maka beliau yang pertama kali menulis dan menjadikan Al-Quran menjadi mushaf. Sampai gini hari kita bisa baca Quran sebab jasa beliau. Siapa tadi namanya? Sayyidina Zaid bin Thabit Al-Ansari. Ini orang luar biasa. Kalau gini hari tinggal di pondok gede, bagaimana kira-kira itu orang kayak gitu? Ketemu Nabi Muhammad, dipercaya sama Nabi buat nulis wahyu. Orang luar biasa, sahabat Nabi yang ulamanya sahabat juga. Enggak semua sahabat Nabi ulama, tapi ini salah satu sahabat Nabi yang alim, Rabbani, yang diakuin sama Nabi Muhammad SAW. Suatu hari beliau pergi ke satu masjid untuk melaksanakan sholat jenazah, ada yang meninggal. Sebagai ulama dan tokoh, tentunya beliau diminta untuk menyolati almarhum. Beliau datang ke masjid itu. Kalau kita kan sekarang naik mobil, kalau nggak naik motor, naik kendaraan. Kalau zaman dulu tunggangan itu kalau nggak onta, kuda atau baglah. Baglah itu perkawinan silang, peranakan antara kuda sama keledai. Kuda sama keledai kawin, anaknya dalam bahasa Arab disebut baglah, blasteran. Saya lupa, pokoknya beliau naik tunggangan. Tunggangannya ditaruh di dekat masjid, diparkirin kalau kata kita. Beliau nyolatin jenazah di masjid. Selesai nyolatin jenazah, keluar di pintu masjid. Tiba-tiba di pintu masjid ada satu anak muda yang punya inisiatif buat bukain tali tunggangan hewan beliau, hewan tunggangan beliau. Dibawa, dituntun, dideketin ke pintu masjid, tujuannya supaya kalau beliau ini mau naik gampang tinggal naik. Dalam rangka apa itu? Menghormati ulama. Begitu dibawa di teng-teng ini tunggangan beliau, ya Syekh, wahai Imam Zaid bin Thabit, silahkan tunggangan antum sudah siap. Siapa yang nuntun? Yang nuntun anak muda yang juga didoain nama Nabi Muhammad, sahabat Nabi juga. Nggak ada yang mau bawain tisu, kita kasih waktu sejenak. Buat kita ini tisu. Oh ya. Nah, jazakallah khair. Sampai mana tadi itu? Tisu. Iya. Sampai mana tadi? Hah? Dibawain tunggangan. Ditanya, ya Allah, siapa nih yang bawa anak muda? Namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Sepupu Nabi Muhammad. Termasuk ahlul bait Nabi Muhammad. Masih keluarga besar Nabi Muhammad. Abahnya beliau sama abah Nabi adik kakak. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi sepupu, tapi masih muda, masih bocah. Dibawain itu tunggangan, dilihat, ya Allah, kata sahabat Zaid bin Thabit, antum apa-apaan segala bawain tunggangan ana, wahai Abdullah bin Abbas. Enggak usah, jangan dibawa. Apa kata beliau? Jawaban beliau dicatat pakai tinta emas. Hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Wahai Tuhan, enggak usah sungkan. Beginilah kami mendapatkan perintah dari Rasulullah. Begini kita diajari nama Nabi Muhammad cara memperlakukan, menghormati ulama-ulama kita. Saya menghormati antum karena itu bimbingan Nabi Muhammad. Nabi yang nyuruh kita hormatin ulama. Ngedenger jawaban itu,
Beliau langsung ambil tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Diambil tangannya, ditarik, diapain? Dicium tangannya. Ditarik kemudian kaget. Ya Allah, antum kenapa cium tangan anak? Antum lebih tua, antum lebih alim. Ana mau belajar sama antum. Apa kata beliau? Jawaban beliau juga dicatat dengan tinta emas. Hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina. Begini kami diajarkan oleh Nabi Muhammad memperlakukan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Antum gak usah tungkan. Kalau anak cium tangan antum, ini diperintahin sama Nabi Muhammad kayak begini. Makanya kita hormatin. Kenapa sih kok pakai disebutin nih ulama sama habaib? Disuruh sama Nabi, kita hormatin mereka. Al-Mukarram, Habib Fulan, Kiai Fulan, Kiai Fulan. Ditaruhin parcel, kalau jamaah makan kagak. Rambutan, roti, minuman, enak banget dia begitu. Emang disuruh sama Nabi kayak gitu. Dihormatin. Yang nyuruh menghormatin siapa? Umirna. Kata para ulama, kalau sahabat udah ngomong umirna, ini namanya hadis marfu' hukmi. Dalam istilah mustalahul hadis ada hadis marfu. Hadis marfu itu Nabi yang ngomong. Tapi kalau udah sahabat yang ngomong tapi bilang kita disuruh, itu hukumnya hukum marfu. Ribet dan mustalahul hadis. Pokoknya ini perintah Nabi Muhammad begitu. Ini perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya sebutin. Makanya kita hormatin, kita jamu, kita lebihin daripada yang lain karena emang ini sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini malam kita kumpul di Masjid Nurul Huda. Tujuan kita memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita masih banyak ngeliat nih dihadirin sama para habaib, para asatir. Kita tahu belakangan lagi banyak banget yang meninggal. Ya, habaib kita, ulama kita lagi banyak banget yang meninggal. Kira-kira sedih apa kagak hati kita? Kalau hati kita sedih itu tandanya kita beriman. Kenapa? Orang baik meninggal, sedih, hati kita beriman. Tempo-tempo ada orang yang ulama meninggal biasa-biasa aja. Begitu artis Hollywood meninggal, pemeran Fast and Furious, apa tuh film? Dia nangis, bikin status segala macam. Speaker ngeresek. Gak apa-apa ya. Jadi hikmahnya kata Habib Umar, ulama-ulama kita meninggal, Allah mau nguji kita mana yang sedih. Itu juga ada hikmahnya di situ. Tapi nggak usah khawatir. Sekarang pondok-pondok pesantren masih banyak. Habaib-habaib yang alim masih banyak. Kiai-kiai yang alim masih banyak. Mereka akan terus mencetak ulama. Mudah-mudahan 5 tahun, 10 tahun ke depan muncul lahir anak-anak muda, ulama-ulama yang meneruskan para habaib yang meninggal dunia. Dan itu pasti. Itu pasti. Nabi bersabda dalam hadisnya, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq. La yadurruhum man nawa'ahum wa la yakhafuna fillahi lawmata la'im. Kata Rasulullah dalam hadisnya, enakan mana? Ini sama ya. Kata Rasulullah dalam hadisnya, akan selalu ada umat saya yang menyuarakan kebenaran. Jadi nggak usah takut. Sampai hari kiamat itu akan terus ada. Yang bisa nyetak ulama bukan habaib, bukan kiai, bukan pesantren, bukan kitab. Allah. Siapa yang jadiin fulan ulama? Allah. Selama Allah masih ada, Allah masih bisa terus cetak ulama-ulama. Kita yakin insya Allah ke depan kita doain pada saudara-saudara kita yang lagi pada mondok. Kita doain kiai-kiai yang lagi pada ngajar, para habaib, para ulama yang terus mencetak para ulama. Kita doain biar Allah mudahkan mereka. Dan insya Allah setiap tahun pasti pondok-pondok pesantren menelurkan ustadz-ustadz. Insya Allah mudah-mudahan. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya kagak mau ngomong macam-macam. Saya cuma mau cerita satu aja. Walaupun cerita ini agak panjang.
Ini cerita sangat berkaitan sama Rasulullah SAW supaya kita pulang dari sini ada yang ngebekas tentang Nabi kita Muhammad SAW. Supaya kita makin tahu akan kebesaran Nabi kita Muhammad SAW. Kisah ini disebutkan di dalam kitab Asy-Syifa yang ditulis oleh Al-Qadhi Abil Fadl Iyadh Al-Yahsubi. Juga disebutkan dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Kisah ini terjadi di Masjidil Haram. Dan kisah ini terjadi pada Al-Imam Malik. Siapa itu Imam Malik? Namanya Al-Imam Malik bin Anas. Beliau adalah guru daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik bin Anas ini ahli hadis di Madinatul Munawwarah pada zamannya. Sebelum Imam Bukhari lahir, Imam Malik udah nulis kitab hadis namanya Al-Muwatta, yang Imam Syafi'i katakan ma tahta adimis sama kitab asahhu minal Muwatta. Di kolong langit kagak ada kitab setelah Al-Quran yang lebih akurat daripada kitab Muwatta'nya Imam Malik. Di kolong langit kata Imam Syafi'i kagak ada kitab yang lebih akurat setelah Quran kecuali Muwatta'nya Imam Malik. Waktu itu belum ada kitab Sahihul Bukhari, belum lahir. Karena Imam Bukhari aja salah satu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu salah satu gurunya Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salah satu gurunya Al-Imam Malik. Jadi jauh banget tuh ke bawah generasinya. Al-Imam Malik bin Anas ini ahli hadis. Luar biasa. Orang yang sangat ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama tinggal di kota Madinah, beliau nggak pernah pakai sendal, nyeker terus. Ditanya, "Kenapa wahai Imam?" "Saya mau menghormati debu kota Madinah yang pernah diinjak sama Rasulullah." Dan beliau seumur hidupnya selama tinggal di kota Madinah, kalau buang hajat nggak pernah di kota Madinah, pergi keluar kota Madinah buang hajat. "Kenapa wahai Imam sampai segitunya?" "Saya nggak mau buang kotoran saya di satu tanah yang di dalamnya ada jasadnya Rasulullah." Seumur hidup nggak pernah buang air di kota Madinah. Selalu keluar kota saking ta'zimnya sama Nabi Muhammad. Satu kali beliau lagi mengajarkan murid-muridnya hadis. Sedang meriwayatkan hadis. Kalau orang dulu ngeriwayatin hadis pakai sanad, haddatsani fulan, qala haddatsani fulan, qala haddatsani fulan. Saya dapat hadis ini dari fulan. Beliau bersabda dapat hadis dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari sahabat Nabi. Baru Rasulullah bersabda. Semua hadis begitu dulu. Malah satu-satu disebutin kadang-kadang tuh siapa si fulan itu, siapa si fulan itu disebutin. Ini Imam Malik lagi meriwayatkan hadis. Tahu-tahu berhenti. Nundukin mukanya merah keringetan. Kayak tiba-tiba sakit meriang. Ditanya, ini murid-muridnya pada heran, ini guru kenapa ini? Lagi ngajar tahu-tahu berhenti. Sampai akhirnya berapa lama kemudian dia melanjutkan lagi hadis sampai selesai. Muridnya nanya, "Guru, kenapa guru sakit?" "Antum kenapa Imam?" "Tadi waktu saya lagi ngajar hadis, waktu saya lagi meriwayatkan hadis, saya nggak tahu ada kalajengking masuk ke dalam kaki saya dan dia nyatuk saya tuh, dicatuk sama kalajengking. Udah pernah nyobain belum? Tanya yang udah pernah, kayak apa rasanya? Diantuk tawon aja pada benjol kita meriang. Ini kalajengking lebih dari tawon, bisa mematikan itu racunnya. Akhirnya kata Imam Malik, saya diantuk kalajengking. Saya lihat tadi kalajengking lewat, keluar. "Kenapa antum gak berhenti wahai Imam? Ngomong, kita pasti bakal..." "Enggak, saya gak mau mutusin hadisnya Rasulullah. Saya tahanin rasa sakit itu demi ta'zim kepada hadisnya Nabi Muhammad SAW." Bahkan Imam Malik ini punya anak buah, punya suruhan, yang kalau ada tamu, ini kalau ada tamu nih ketok pintu, "Assalamualaikum," ke rumahnya Imam Malik. Maka ini tamu suruhannya keluar, "Waalaikumsalam. Ada perlu apa?" "Saya mau konsultasi, mau nanya sama Imam Malik."
Ini suruhannya nanya. Kata imam, mau nanyanya soal hadis apa soal agama yang lain? Kalau tuh orang bilang soal agama yang lain, oh silahkan masuk, Imam Malik langsung keluar. Tapi kalau setiap ada orang yang datang, saya mau tanya tentang hadisnya Rasulullah. Karena beliau sangat alim tentang hadis Nabi Muhammad, ahli hadis. Kata Imam Malik, antum disuruh masuk, tunggu sebentar. Itu kalau anak buahnya bilang, Imam ini tamu yang datang mau nanya soal hadis. Setiap ada yang datang nanya soal hadis, Imam Malik mandi. Pakai sabun, pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi, terus beliau bakar bukhur di tempat yang mau dibahas itu. Tahu bukhur? Bukhurnya bukan bukhur kerucut yang 1000-an yang kita bangkis tuh kalau kita cium ya. Sampai susah napas, nyesek kita kadang-kadang. Bukhurnya kayu gaharu yang mahal. Coba sekali-sekali beli kayu gaharu udah tuh yang sekilo 5 juta. 5 juta sekilo. Buat dibakar-bakar doang gitu. Tapi emang wanginya beda. Bakar bukhur. Terus beliau punya satu bangku khusus yang kagak bakal didudukin itu bangku. Kecuali kalau ngebahas hadis doang. Kalau nggak ngebahas hadis nggak duduk di situ. Terus beliau pakai imamah, terus beliau pakai toilasan. Toilasan tuh begini nih. Nah ini toilasan namanya. Begini baru. Salma badala. Apa yang ente mau tanya, ente tanya. Duduk di bangku pakai jubah, pakai imamah, pakai toilasan, bakar bukhur. Udah mandi, udah pakai minyak wangi. Setiap ada yang nanya hadis selalu begitu. Walaupun cuma satu hadis yang ditanya, tapi kayak gitu. Kata beliau, aku lakukan ini demi ta'zim kepada hadisnya Rasulullah SAW. Kalau ama hadisnya aja sebegitu ta'zim, bagaimana sama Nabi Muhammad? Nah saya belum cerita. Ini ceritanya Imam Malik, barusan nih saya mau kenalin dulu Imam Malik itu siapa. Ini Imam Malik suatu saat di Madinah, di Masjid An-Nabawi, terjadi diskusi antara Imam Malik sama penguasa Sultan Al-Mansur. Satu seorang, kalau kata kita katakanlah gubernur atau bahkan mungkin presidennya pada saat itu. Ketemu sama ulama dan ulama zaman dulu, hak-hak batil-batil. Mau kata lu siapa kayak begitu. Diskusi. Terjadi diskusi, saat diskusi mungkin entah pembahasannya itu sedikit memanas. Ini Sultan ngomong rada tinggi suaranya. Mungkin kalau bahasa kita begini, lo kagak bisa begitu imam. Begitu tuh kalau kata kita mungkin. Atau tapi kan itu hadisnya nyebutin kayak begitu tuh. Tiba-tiba beliau mengatakan stop, berhenti ente. Berhenti ente ngomong. La tarfa' sautak fawqa sautin nabi. Ente jangan angkat suara melebihi suaranya Rasulullah. Kenapa emangnya? Di sini ada Nabi Muhammad. Jadi beliau itu di Masjid Nabawi, kan kita kalau ke Masjid Nabawi ada kuburnya Rasulullah di situ. Kalau kita datang ke Masjid Nabawi, di situ ada kuburnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Fa inna hurmatahu mayyitan ka hurmatihi hayya. Antum perlu tahu wahai Sultan, kemuliaan Nabi setelah meninggal sama kayak Nabi hidup. Jadi kita ini ngomong tetap hargain seolah-olah ada Nabi hidup di sini. Enggak boleh angkat suara di atas suaranya Rasulullah. Harus pelan. Kalau di hadapan Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Fa innallaha addaba qauman. Hai Sultan, kamu tahu gak? Allah pernah turunin firman Quran demi mendidik kaum para sahabat. Ayatnya yang berbunyi la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah nih, Allah turunin ayat Quran ngedidik sahabat Nabi bagaimana sih kalau di depan Rasulullah mestinya. Di antara akhlak yang harus ditanamkan, yang Allah didikan kepada para sahabat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian angkat suara, volume suara kalian di atas suaranya Rasulullah. Kalian kalau mau ngomong harus di bawah volume suaranya Nabi Muhammad. Dan kalian jangan teriak-teriak seperti sama teman-teman kalian sendiri, kata Allah. Siapa yang angkat suara di atas suara Nabi dan siapa yang teriak-teriak di depan Nabi Muhammad, apa ancaman Allah di Al-Quran nih? Antahbata a'malukum.
Amal ibadahnya dari awal dia ibadah sampai dia teriak diangusin sama Allah, habis semua. Gagal semua ibadahnya. Berpuluh-puluh tahun tuh ibadah angus. Wa antum la tash'urun, ente enggak berasa amal ente angus kata Allah. Enggak main-main ya, padahal bukan ngatain Nabi pernah nyolong atau bukan. Cuma ngangkat suara sedikit di atas suaranya Rasulullah. Habis amal ibadahnya kata Allah. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Begitu turun ini ayat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau ngomong sama Nabi Muhammad kayak orang bisik-bisik. Kata Sayyidina Abu Bakar, ba'da nuzuli hadhil ayah, setelah turun ayat ini, maka lamtu Rasulullah SAW, saya enggak berani ngomong sama Nabi Muhammad illa ka akhis sarar, kecuali kayak orang lagi bisik-bisik. Ya Rasulullah, saya mau permisi dulu ya. Begitu ngomongnya. Takut banget, akhlak. Setelah turun tuh ayat. Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa yang kagak kenal Sayyidina Umar? Yang ngelihat bayangannya aja setan lari. Setan nih, setan. Setan beneran niat bayangan Sayyidina Umar lari. Beb, itu bener Beb. Nabi itu yang bilang. Inna syaitan la yafraq min dhillika ya Umar. Kata Rasul. Wahai Umar, tahu gak kamu? Setan tuh niat bayangan ente lari dia. Lari. Masalaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar, kata Rasulullah. Kalau Umar lewat satu jalan, setan mau milih jalan yang lain, nggak mau berpapasan sama Sayyidina Umar. Mungkin kalau setan lagi bergelantungan di atas pohon ngehindar dia ngumpet, Sayyidina Umar cukup berdeham. Busrak aja, lari deh. Setan tuh kayak apa Sayyidina Umar? Orang yang kagak ada takutnya. Dzu salabatin fid din. Tapi setelah turun tuh ayat depan Nabi Muhammad kalau ngomong sampai pelan, sampai dalam riwayat disebutin Rasulullah kadang-kadang minta Sayyidina Umar ulangin sampai 3 kali. Ya Rasulullah, saya mau apa? Ini begini. Apa? Sampai 3 kali Nabi ulangin apa? Anak enggak dengar. Sampai begitu. Ngomong sama Nabi saking tata krama banget sama Rasulullah. Ada lagi satu sahabat Nabi namanya Thabit bin Qais. Siapa beliau? Beliau ini khatibu Rasulillah. Juru bicaranya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu kalau kedatangan raja-raja, kalau kedatangan wufud, dia disuruh bicara. Ngewakilin gitu. Dan kalau udah juru bicara, lantang suaranya. Ini Thabit bin Qais. Setelah turun ayat tadi, jangan ngangkat suara di depan Nabi Muhammad, ngelebihin suara beliau. Kalau enggak amal ibadah kalian hancur semuanya sehabis-habis ada-adanya. Ini Thabit bin Qais setelah turun tuh ayat, enggak pernah nongol lagi di majlisnya Nabi Muhammad. Sampai Rasulullah kehilangan. Panggil sahabat Anas bin Malik atau Bilal bin Rabah. Coba ente pergi ke rumahnya Thabit bin Qais. Kok anda udah gak pernah ngeliat dia nih? Disamperin ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, ada apa? Anak disuruh datang sama Rasulullah. Ada apa? Rasulullah nanyain ente. Kata Rasulullah, ente kemana aja? Udah berhari-hari ente nggak kelihatan di depan majelisnya Nabi Muhammad. Apa kata dia? Wallah ana bukannya kagak mau hadir di majelisnya Nabi. Inni rajulun rafi'us saut. Suara ana lantang. Anak kagak bisa ngerem, kalau ngomong anak takut, nggak bisa jaga akhlak di depan Nabi Muhammad, amal ibadah anak hancur semua. Mendingan anak hormat sama Nabi dari jauh dah. Anak nggak mau deket-deket sama Rasulullah, takut suara anak. Kan kadang-kadang kita Pak, ada orang yang emang kalau ngomong suaranya kan begitu kan kadang-kadang ya. Ada orang yang kalau ngomong begitu. Ada. Jangan orang Sunda, ada yang lemes, ada yang kasar, begitu. Orang Medan, orang Batak, orang Betawi, begitu. Ada orang Jawa, ada yang halus, ada yang kasar. Tergantung tuh. Ada orang yang kalau kakinya keinjek, dia yang minta maaf katanya. Maaf Pak, kaki saya keinjek ini. Saking baik halusnya tuh orang. Padahal kaki dia yang keinjek. Maaf Pak, kenapa ya? Kaki saya keinjek. Oh iya, dia yang minta maaf, dia yang keinjek, dia yang minta maaf. Saking baiknya. Coba kalau orang Betawi keinjek kakinya. Gimana kira-kira? Mata lu kotok, kaki gue nih.
dibilang kotok, matanya dibilang mata lu didengkul, wah macam-macam. Ya. Ya kita begitu, ada juga Betawi yang emang baik, ada Betawi begitu. Sunda, Jawa begitu. Nah ini sahabat Nabi ada yang halus, kalem, ada juga yang kagak bisa pelan kalau ngomong ini. Sayyidina Thabit bin Qais, ana takut dah. Jadi sampai nama Nabi Muhammad dia minta maaf, saya takut nggak bisa ngerem suara saya. Disampaikan ya Rasulullah, Thabit katanya takut karena dia suaranya tinggi. Apa kata Nabi? Ini di Sahih Bukhari. Ya, qul lahu lasta minhum. Bilang sama Thabit, dia tidak termasuk yang Allah sebutkan di ayat tadi. Dia nggak bakal termasuk. Bal ta'ishu hamida wa satamutu syahida. Bilang sama dia, dia hidup terpuji dan dia akan mati syahid. Bilangin, dia akan husnul khatimah, mati syahid. Itu mukjizat Nabi ya, orang yang masih ada dibaca sama Nabi, bilangin matinya syahid gitu. Suruh datang ke majelis lagi dia bilang. Ini Thabit bin Qais meninggalnya pas perang Yamamah. Perang Yamamah itu agenda pertama Sayyidina Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah. Perang Yamamah itu sahabat perang melawan Musailamah Al-Kadzab yang ngaku-ngaku Nabi itu, Nabi palsu. Itu perang Yamamah tuh, banyak yang pada meninggal, para penghafal Quran di situ. Termasuk beliau Thabit bin Qais meninggal di situ. Jadi sahabat-sahabat begitu turunnya ayat, ya Allah ngomong sama Nabi sampai sopan, nggak berani. Nggak ada yang manggil ya Muhammad, nggak ada manggil ya Rasulullah. Ya Nabi Allah, manggil begitu. Nah makanya kalau kita ziarah ke makam Nabi, mudah-mudahan kita ziarah bisa ke makam Nabi Muhammad ya. Yang belum sampai mudah-mudahan biar sampai. Kalau kita ziarah ke makam Nabi itu Nabi Muhammad di satu kamar. Kalau zaman dulu mah kita bisa lihat langsung makam Rasul, bisa kita peluk-peluk tuh tanah. Tapi kan orang makin ramai akhirnya udah 1400 tahun Nabi di kamarnya dijagain pakai syubak. Syubak tuh kayak besi yang kayak jaring begitu, itu namanya syubak. Nah di kamar yang di situ makamnya Rasulullah, di atasnya ada tulisan makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah, dan seterusnya. Di atasnya lagi ada syair Imam Haddad. Sebelah sononya kalau kita ziarah ke makam Nabi, itu kepala Sayyidina Abu Bakar makamnya sejajar dengan kakinya Rasulullah. Jadi kalau ini makam Rasulullah, itu Sayyidina Abu Bakar, sebelah sonoan Sayyidina Umar. Enggak terlalu berjauhan sih sebenarnya, agak berdekatan. Pas lempengan yang sejajar makamnya Sayyidina Abu Bakar, itu atasnya tuh ada tulisan ayat Quran. Yang kata Imam Malik, wahai Tuan Raja, Allah mendidik sahabat dengan ayat tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji sahabat dengan ayat yang ada di atas makamnya Sayyidina Abu Bakar. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Sesungguhnya orang-orang yang memelankan, merendahkan suaranya di hadapan Nabi Muhammad, di hadapan Rasulullah, tuh orang-orang yang kayak gitu tuh kata Allah, mereka adalah orang-orang yang hatinya sudah teruji untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Itu ayat turun untuk Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang kalau ngomong sampai pelan dipuji sama Allah. Jadi Imam Malik bilang, hai Tuan Raja, ngomong pelan-pelan, ini ada Nabi Muhammad. Allah pernah didik sahabat bilang jangan ngangkat suara di atas suara Rasulullah. Dan Allah pernah puji sahabat karena mereka berhasil merendahkan suara di hadapan Nabi Muhammad. Wa innallaha dzamma qauman, dan Allah juga pernah mencela sekelompok orang yang ngangkat suara di depan Rasulullah. Allah berfirman, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Orang-orang yang manggil kamu. Jadi dulu ada sahabat, ayat ini turun gara-gara ada satu orang baru masuk Islam, masih awam, atau dia tahu mungkin udah nggak boleh ngomong suara kencang-kencang di depan Nabi, dia lari-larian sambil manggil Nabi Muhammad dari belakang rumahnya Rasulullah. Ya Muhammad, ya Muhammad, manggil-manggil Rasulullah, teriak-teriak. Turun tuh firman Allah, orang-orang yang manggil kamu dari belakang kamar, aktsaruhum la yaqilun. Maksudnya kamar-kamar Nabi gitu dari belakang rumah Rasulullah. Aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan orang yang seperti itu nggak punya otak. La yaqilun, nggak punya akal, nggak berakal. Jadi kata Imam Malik nih, jadi kita ini di depan Rasulullah, antum pelanin suara antum. Ada orang yang sudah dididik sama Allah untuk pelan. Ada orang yang sudah dipuji sama Allah karena pelan suaranya.
Ada orang yang dicela langsung sama Allah karena teriak-teriak di depan Nabi Muhammad. Antum jangan sampai kayak begitu. Ana nasihatin antum nih. Kata Imam Malik kepada Raja Al-Mansur. Terus raja ini nanya terakhir. Imam, oke baik, terima kasih banyak nasihatnya, saya terima. Jazakallah khair. Saya mau tanya yang terakhir wahai Imam. Kalau saya berada di Masjid Nabawi di depan makam Rasulullah. Terus saya mau doa sama Allah. Kira-kira baiknya saya madep kiblat belakangin makam Nabi. Apa saya madepin makam Nabi belakangin kiblat doa sama Allah? Itu pertanyaan yang diajuin kepada Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Ya. Kira-kira kita kalau ziarah ke makam Nabi mau doa madep kiblat belakangin Nabi apa madep Nabi belakangin kiblat kira-kira? Apa kata Al-Imam Malik bin Anas? Wahai Sultan, bal istaqbil Rasulullah SAW. Justru kalau kamu doa di sini, ente madepin badan ente kepada Rasulullah. Hadapkan muka kamu, wajah kamu, doa menghadap ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Kok ke makam Nabi, Bib? Zaman sekarang ceritanya begini. Kalau orang dulu mah nggak begitu. Kata Imam Malik ke sono, disebutin dalilnya ntar saya tuntasin ya. Nerima orang Karang. Kok begitu sih? Orang begitu tuh kalau orang Karang tuh. Ya. Lah ente emang madep ke makam Nabi sama madep ke Ka'bah. Emang Ka'bah itu Allah. Batu sama. Emang kita doa itu madep ke sono, emang Tuhan di sono? Bukan. Kiblat ke Ka'bah, kita sholat sujud ke sono. Bukan berarti Tuhan di sono, bukan. Masa Allah bertempat, Allah nggak bertempat. Sama aja itu mah. Ya. Malah kalau kita mau tanya-tanya nih, mana lebih mulia? Nabi Muhammad sama Ka'bah? Muliaan mana kira-kira? Udah kagak usah pakai ditanya itu mah. Enggak usah pakai dijawab itu mah udah. Ya, kecuali kalau mualaf mungkin belum tahu. Mualaf nggak tahu. Muliaan mana ya Pak? Ka'bah sama Nabi Muhammad. Oh, saya kasih tahu ya, muliaan Nabi Muhammad. Mualaf. Maklum, mungkin dia belum ngerti ilmu. Mungkin karena emang harus belajar begitu. Tapi kalau kita makan dari kecil wa afdhalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaqi. Makhluk paling mulia itu Nabi Muhammad. Makhluk. Malaikat Jibril makhluk, Ka'bah makhluk, sorga makhluk, semuanya makhluk tuh paling mulia Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Seluruh alam kecepretan rahmat sebab Rasul. Itu Ka'bah kebagian rahmat sebab Rasulullah. Kecepretan rahmat dia. Semuanya kebagian rahmat, semua alam. Alam itu apa? Selain Allah. Selain Allah itu alam namanya. Sehingga Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad Malik yang mengatakan di atas Nabi Muhammad cuma ada satu kedudukan, Allah. Di bawah Allah kedudukan pertama Nabi Muhammad. Makhluk yang paling mulia. Jadi kata Imam Malik, ente kalau doa madep sama Rasulullah. Madep sama Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah lah perantara kamu yang kenalin kamu Islam tuh Nabi Muhammad turun ke sahabat-sahabat sampai ente kenal Islam. Dan dia juga Nabi Muhammad perantara. Fa innahu wasilatuka wa wasilatu abika Adam. Nabi Adam tuh doa lewat Nabi Muhammad. Tawasulnya sama Nabi Muhammad. Hari kiamat sama. Bukan cuma Nabi Adam waktu minta ampun sama Allah, bukan. Hari kiamat Nabi Adam bakalan dapat syafaatul udhmanya Nabi Muhammad sama. Semua orang wasilahnya Rasulullah. Kemudian Imam Malik bawain dalil, kenapa kok harus menghadap ke wajah ke makamnya Nabi Muhammad bukan ke Ka'bah? Nih Allah berfirman di Al-Qur'an. Kita kan kadang-kadang kalau baca Quran beda apa sama ulama baca Quran. Kita baca Quran sama ulama baca Quran beda. Ulama sama tempo-tempo baca Quran semalam seayat. Tapi bisa nurunin 100 hukum dari ayat itu. Oh kita makan baca 1 juz juga kagak ngeh tuh kita baca apaan. Beda kualitas dan bobotnya beda. Apa kata Imam Malik? Allah berfirman di Al-Quran. Walau annahum idzalamu anfusahum. Ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Allah bilang di Al-Qur'an, andai kata mereka umat manusia yang menzalimi diri mereka dengan maksiat. Kita ini kalau berbuat maksiat berarti kita ngezalimin diri kita sendiri.
Orang-orang yang pembuat dosa, orang-orang yang ahli maksiat datang kepada kamu wahai Rasul, kata Allah. Andai kata mereka datang kepada kamu wahai Rasul, ngapain? Fastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur Rasul. Karena minta ampunnya di depan Nabi, maka Nabi pun ikut mintain ampun kepada mereka, untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun nih, ya Allah ampunin dosa saya di depan Nabi Muhammad, ampunin dosa saya. Nabi ngelihat kita minta ampun, Nabi juga Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunin dia. Itu ayat Quran. La wajadullaha tawwabar rahimah. Pasti Allah akan menjadi tawwabar rahimah, menerima taubat dan maha pengampun, maha penyayang untuk semua yang hadir di situ. Semuanya. Dan dari ayat ini lahirlah qasidah, terilhamkan, terinspirasi qasidah Habib Abdul Haddad bin Sahibur Ratib, terinspirasi bikin qasidah itu dari ayat itu tuh. Qasidahnya kita udah hafal semua. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul ja'indallah innal musiina qad ja'uk lidhambi yastaghfirun Allah. Itu kalau kita artiin itu sudah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, wahai padukaku, wahai junjunganku, wahai Rasulullah. Ya man lahul ja'indallah, wahai orang yang jabatannya tinggi di sisi Allah. Innal musiina qad ja'uk, sesungguhnya saya ini pendosa-pendosa datang kepada engkau. Kami para pendosa datang kepada engkau wahai Rasul. Tujuannya apa? Lidzambi yastaghfirun Allah, mau minta ampun sama Allah. Datang kepada kamu mau minta ampun kepada Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uk, andai kata mereka ahli maksiat datang kepada kamu, fastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur Rasul, dan Rasul mintain ampun untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahimah. Jadi kalau kita ziarah nanti ke makam Nabi Muhammad, bingung kita mau baca apa nih ya? Baca aja itu dah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Saya suara saya kagak enak, udah jangan pakai nada. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya man lahul jah indallah innal musiina qad ja'uk lidzambi yastaghfirullah. Kalau ada doa begitu mah Allah udah maha ngerti, udah cukup. Terakhir nih penutup. Dulu ada satu orang selengehan ini mah, orang primitif dari gunung dari mana kagak tahu doa, nggak hafal doa apa-apa. Dia datang ziarah ke makam Nabi Muhammad. Dia bilang, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Habis dia baca salatu Assalamualaikum ya Sayyidi Rasulullah. Terus dia bilang, ya Allah, sekarang saya ada di depan makam Nabi. Saya adalah umat Nabimu, Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ini adalah kekasihmu ya Rabb. Ngomong sama Allah gitu. Ya Rabb, ini di depan saya kekasih kamu yang sangat kamu cintai, Nabi Muhammad. Dan saya umatnya. Dan setan musuh engkau ya Rabb. Setan musuh kamu. Sekarang saya meminta ampunan, ya Allah, ampunin dosa-dosa saya. Kalau kamu ampunin dosa saya ya Allah, saya bakalan aman dari neraka, masuk surga. Kalau saya masuk surga, kekasih kamu girang. Setan musuh kamu marah, gerendeng dia ya Allah. Tapi kalau kamu nggak ampunin saya ya Allah, saya masuk ke neraka. Yang girang setan, musuh kamu. Nabi Muhammad, Nabi kamu, kekasih kamu sedih. Sekarang terserah engkau ya Rabb, mau bikin girang musuh kamu, mau bikin girang Nabi kamu. Gitu ya. Ya. Kalau kita mah jangan coba-coba begitu, sambar geledek gitu begitu. Gue pengen ikut yang itu tuh ah. Jangan, itu memang udah cetakannya begitu tuh orang. Kalau bukan kita cetakan begitu nggak usah dibikin-bikin. Kita pakai akhlak biasa. Emang ini orang mau udah diilhaminnya begitu sama Allah. Sekarang terserah engkau deh ya Rabb. Mau bikin girang kekasihmu, apa mau bikin girang musuh kamu. Mau bikin girang setan, udah masukin saya ke neraka. Nggak usah diampuni dosa-dosa saya. Setan girang, kau bikin sedih Nabi Muhammad.
Wah, kalau kita begitu sambar geledek, jangan coba-coba. Tapi ini orang habis ziarah ke makam Nabi ngomong kayak begitu, dapat bisyarah dia. Ya fulan, absyir, innallaha qad ghafara dzunubak. Wahai fulan, selamat. Dosa-dosa yang sudah diampuni nama Allah. Dosa-dosa dia memang dari hati dia doanya begitu, ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada hal-hal yang kurang berkenan. Itu kesalahan dan kealfaan saya. Dan terakhir kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semuanya yang terlibat di acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Digabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Hadirin sekalian, minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya malam ini langsung ke Bogor, jadi lumayan jauh, jadi saya nggak bisa duduk bareng di sini. Minta maaf, saya langsung permisi. Kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.